Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kemarin melakukan jumpa pers, konferensi pers, berkaitan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga akhir Juli 2024. Nah, ini termasuk lebih cepat dari biasanya. Biasanya konferensi pers APBN kita itu selalu di atas tanggal 20 ya. Nah, banyak liputan tentang hal itu dan juga banyak sudut pandang tentang materi-materi yang diutarakan oleh Ibu Sri Mulyani tersebut. Para pemirsa bisa melihat rekaman utuh di beberapa akun YouTube media yang menyiarkannya secara utuh. Nah, pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Keuangan itu memiliki laman resmi ya, web. Itu ada bagian berita ya, bagian semacam informasi publik. Itu ada 2 yang sudah ditulis, biasanya sampai beberapa biji. Nah, salah satunya ini kemarin jam 16.44, rilisnya siang ya. Tumbuh positif, Menteri Keuangan laporkan total penerimaan negara hingga Juli 2024 capai 1.545,4 triliun. Nah, jadi lihat ya bahwa tunnya tun positif untuk melaporkan bahwa penerimaan negara telah mencapai begitu. Lalu ada badan berita tentang beberapa bagiannya, misalnya tentang penerimaan pajak, penerimaan perpajakan, lalu secara lebih khusus, pajak dan perpajakan beda ya. Perpajakan itu lebih luas, mencakup juga bea cukai dan bea dan cukai terutama, dan pajak lain ya. Sementara kalau pajak itu minus bea dan cukai. Nah, ini begitu. Kemudian berita kedua di situ-situ adalah tentang belanja negara tumbuh positif, tadi tentang penerimaan atau pendapatan. Lalu diberitakan juga oleh Kementerian Keuangan atas dasar konferensi pers Ibu Sri Mulyani tadi, belanja negara tumbuh positif, defisit anggaran tetap terjaga. Begitu judulnya ya. Kita lihat bagaimana media massa sebagian besar memberitakannya. Ini saya bacakan saja sebagiannya. Ada Antara itu dengan judul APBN defisit 93,4 triliun per Juli 2024. Kemudian Kontan juga menyebut soal defisit dengan nilai yang sama. Lalu CNN juga menyoroti soal defisit. Nah, kemudian CNBC juga menyebut soal defisit. Jadi memang dari masa-masa lampau pun kalau ada konferensi pers seperti ini, yang jadi highlight utama biasanya soal defisit. Ada beberapa media yang menyoroti yang lain juga selain soal defisit. Itu soal seperti berita 1, juga tunnya positif. Bahwa tun positif dalam arti mengutip Sri Mulyani ya. Menkyu Sri Mulyani optimis kinerja ini terjaga. Nah, tapi kebanyakan menyoroti defisit. Ada juga bisnis.com yang menyoroti bahwa ada soal anggaran IKN dari konferensi pers tersebut disebut-sebut memang yang mencapai 11,2 triliun yang sudah digelontorkan dari APBN 2024 ya. Nah, kalau dilihat lebih jauh lagi, Tempo juga defisit, soal defisit yang disoroti. Nah, CNBC ada sudut pandang yang lain dari beberapa, ini baru hari ini, jadi mungkin setelah sehari jurnalisnya dan redaksinya melihat beberapa hal dari konferensi pers tersebut, lalu meng-highlight, menggarisbawahi soal Sri Mulyani yang cukup memberikan garis bawah atas bahwa kondisi kita sangat terpengaruh oleh kondisi global dan seterusnya. Kalau misalnya banyak ya, ini sangat banyak sekali. Lalu kita juga bisa melihat di YouTube kalau mau melihat langsung dari konferensi pers tersebut, baik yang bersifat utuh seperti ini, ada yang potongan-potongannya. Nah, begitu ya. Lalu saya ingin mengajak para pembelajar ekonomi, pemirsa ini, bagaimana kita melihat hal itu. Saya pertama dulu kita lihat realisasi soal defisit. Tadi disebut 93,4 triliun kalau berdasar dengan rasio atas PDB 0,41%. Tapi ingat ya, PDB yang dimaksud ini masih
berupa perhitungan yang sifatnya disetahunkan ataupun estimasi, karena masih berjalan kan. Nah, tetapi kalau kita lihat dari gambar ini dari Kementerian Keuangan APBN kita yang tahun lampau, itu disebut bahwa sebenarnya pada tahun 2023 sampai dengan Juli juga, 31 Juli, itu surplus sebenarnya. Jadi tahun kemarin surplus 153,5 sampai Juli ya, kalau sepanjang tahun memang defisit. Lalu tahun 2021 106,6 triliun. Dengan kata lain, defisit tahun 2024 ini lebih buruk kondisinya dibandingkan ini kan, itu dulu satu. Sedangkan dari sisi persentase otomatis yang surplus kan surplus atas PDB. Nah, yang begitu juga dengan yang disebut dengan keseimbangan primer, itu sangat digarisbawahi oleh Bu Sri Mulyani, masih positif. Itu artinya pemerintah masih membayar bunga ya, itu dari pendapatan, belum dari utang. Kalau dia keseimbangan primer itu negatif, itu berarti bayar bunganya sudah dengan utang baru. Jadi masih berita bagus itu. Tetapi berita bagusnya lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai 394,5 ya, sekarang masih 179. Nah, bagaimana dengan pendapatan yang tadi banyak dikutip bahwa pendapatan tersebut juga mengalami peningkatan? Ya, sebetulnya kalau dilihat pendapatan negara yang sejumlah 1.545,4 triliun itu lebih sedikit dibandingkan Juli 2023. Tadi highlight-nya dari Kementerian Keuangan bukan meningkat, tapi masih baik kata dia kan. Tetapi kalau berdasarkan angka sebenarnya turun. Tahun lalu sampai Juli sudah 1.614,8. Sedangkan dari sisi target kan ada target tahun ini pendapatan itu 2.802 triliun. Maka pendapatan tersebut merupakan 55,1% dari APBN, sudah lebih dari separuh. Tapi memang begitu biasanya satu semester atau sampai bulan Juli 7 bulan itu umumnya sudah melewati masa-masa penerimaan yang sangat besar. Nah, tahun lalu porsinya sampai Juli itu 65,56. Sebelumnya lagi 50,35%. Jadi memang lebih baik dari 2022 tapi lebih buruk dari 2023. Itu pendapatan secara keseluruhan. Bagaimana dengan pajak? Pajak dulu baru perpajakan ya. Nah, pajak itu 1.045,32 triliun. Ini yang saya sampaikan ini tahun 2022-2023. Kita belum memperoleh dokumen tersebut karena belum diunggah oleh Kementerian Keuangan, tapi dari video dan dari berita kita bisa melihat angka-angka yang sudah diucapkan. Itu pajak itu sebenarnya lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Jadi tahun ini 1.045, kemarin 1.109. Jadi berkurang ya dari sisi pajak. Dari sisi perpajakan juga bisa kita lihat sedikit berkurang juga. Nah, dari sisi presentasi atas target juga sedikit menurun. Jadi intinya pajak sebenarnya menunjukkan gejala meskipun sedikit itu mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, baik dari sisi nominal maupun dari sisi presentasi atas target. Nah, sedangkan PNBP gimana? PNBP juga begitu. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Jadi penerimaan sumber daya alam dan seterusnya juga turun sebenarnya, sekarang 338, tahun kemarin 356 sampai bulan Juli ya. Nah, presentasinya juga begitu. Jadi saya kira cukup menarik juga ini, di mana nada Ibu Menteri Keuangan itu masih begitu positif dan kata-kata terjaga masih baik, tetapi faktanya sebenarnya menurun, gitu ya. Bagaimana dengan belanja? Nah, ini pendapatan masih sudah mulai sedikit menurun meskipun tidak drastis ya. Sementara belanja justru mengalami peningkatan ya. Jadi belanja negara itu sudah mencapai hampir separuh dari APBN, lebih tinggi dari 2022-2023. Jadi presentasinya maupun angkanya. Presentasi itu maksudnya presentasi atas APBN tahun bersangkutan. Secara lebih khusus belanja kementerian lembaga. Jadi belanja itu ada belanja pemerintah pusat, ada transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian lembaga dan non-kementerian lembaga. Non-kementerian lembaga itu ya subsidi, pembayaran bunga. Kalau kementerian lembaga ya sesuai dengan kementerian lembaga yang bersangkutan. Jadi meningkat dari sisi belanja. Nah, dengan demikian tadi wajar kan ketika tahun lalu terjadi surplus selama 7 bulan,
sekarang sudah defisit. Nah, saya ingin mengajak juga para pembelajar ekonomi ini, sebetulnya bulan kemarin pemerintah sudah melakukan laporan satu semester. Jadi sampai 30 Juni ya. Dan pada waktu membuat laporan tersebut, itu pemerintah memberikan prognosis ramalan lalu outlook. Outlook itu artinya sampai akhir tahun nanti bagaimana kira-kira. Kalau outlook ini adalah outlooknya pemerintah, bukan saya ya. Jadi nampak bahwa pendapatan memang pemerintah memprediksikan tahun ini sesuai target saja. Tetapi dalam hal belanja justru melampaui target. Oleh karena itu defisitnya juga sedikit meningkat. Kalau APBN cuma 522,8, tetapi berdasarkan perakiraan pemerintah sendiri akan meningkat menjadi 609,7 triliun ya. Nah, di antara kenaikan belanja itu terutama sekali terjadi pada kenaikan belanja kementerian lembaga yang meningkat. Nah, kita sudah pernah membahas beberapa kementerian lembaga yang ditambahi selain yang sudah tercantum di APBN. Saya tidak tahu ini, harusnya ini memiliki persetujuan DPR ya. Itu antara lain PUPR, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian itu yang agak signifikan bertambahnya. Beberapa kementerian justru turun. Nah, kemudian kalau kita bisa juga membandingkan dengan proyeksi yang lebih banyak. Bagaimana dengan pendapatan pajak dalam negeri, bagaimana dengan PPh dan seterusnya, ini bisa begini. Nah, yang penting saya ingin menggarisbawahi bahwa beberapa media mungkin tidak sampai kepada hal-hal detail seperti ini. Kita para pembelajar ekonomi baca media, kemudian lihat dokumen-dokumen baik yang bulan ini maupun bulan kemarin, tahun lalu juga. Maka saya ingin mengatakan berbeda dengan Ibu Sri Mulyani, menurut saya realisasi sampai dengan Juli 2024 ini APBN lebih buruk daripada tahun kemarin. Dan prognosis outlook di 5 bulan terakhir bisa jadi akan lebih buruk dari outlook pemerintah. Padahal outlook itu sendiri sudah mencerminkan terjadinya pemburukan dalam konteks satu pendapatan tetap, tapi belanjanya meningkat, berarti defisit meningkat. Untuk tidak berutang, pemerintah mengeluarkan duit dari saldo anggaran lebih, dan seterusnya. Tetapi saya berpendapat bahwa pemerintah di sisa waktu ini harus lebih hati-hati dalam mengelola APBN ini.